Babu karahiyati ta'likil jarosi fil ba'iri wa ghairihi minad dawabi wa karahiyati istishabil kalbi wal jarosi fis safari. Ini bab kemakruhan. Kalau ini makruh, tadi haram, dibedakan. Kemakruhan menggantungkan lonceng. Ingat, lonceng fil ba'iri, di binatang apa saja, kambing kita, sapi kita, wa ghairihi atau yang lainnya, minad dawabi, dari binatang-binatang ternak kita, apa yang kita miliki, wa karahiyat istishabil kalbi, dan kemakruhan membawa anjing, wal jarosi, dan lonceng fis safari, di dalam bepergian. Bicara lonceng, lagi-lagi kalau sudah bicara lonceng, ingat ini juga masih dalam wilayah rumah tangga kaum muslimin. Jangan bawa-bawa agama lain ya. Ini wilayah rumah tangga kaum muslimin. Jangan menghinakan loncengnya orang lain, agama lain. Sebab sebagian agama menganggap lonceng sebagai tanda syiar. Dan kalau kita mendengar atau ingat cerita tentang bagaimana azan itu bermula, tentang mimpi sahabat Nabi SAW yang dikukuh oleh baginda Nabi, bercerita bahwasanya kalau orang Nasrani pakai lonceng kalau mengundang orang untuk beribadah dan sebagainya, ini pakai trompet yang lainnya. Lalu bagaimana kita dengan apa? Lalu Allah berikan kepada sahabat tersebut ilham dalam mimpinya tentang adzan, disodorkan ke Nabi, dan beberapa sahabat Nabi yang mimpi serupa, lalu dikukuh adzan. Nah, jadi dalam Islam, di saat penyeru kepada ibadah namanya adzan, itu rumah tangga kita kaum muslimin. Maka setelah itu jangan Anda melecehkan lonceng. Kita harus waspada dalam hal ini. Dalam beragama itu ada aturan, kita itu sering masuk dua kutub ekstrim, berlebihan dalam hal urusan kita dengan agama lain. Ini masalahnya urusan begini-begini nih. Yang satu adalah hampir tidak punya pendirian, nggak punya ciri khas. Muslim badalia nggak punya ciri khas. Sehingga apa? Ya sudah, gaya ciri khasnya orang kafir dipakai sama dia. Katanya Pak, biasa saja. Bahkan mengatakan kan cuman makruh, kan biasa saja, makruh. Ini nggak ada pendirian dia. Yang satu lagi ekstrim sebelahnya lagi mengatakan apa? Oh, haram, ini milik ini enggak boleh kita. Wah, kayak ngajak perang. Setelah perbedaan ngajak perang. Jadi bahan ngejek nih, ngejek lonceng, ngejek apa tadi? Anjing dan sebagainya, ngejek agama lain. Nah, ini adalah bukan, Islam tidak mengajarkan semacam itu. Dijelaskan memang makruh kita menggunakan lonceng atau memang menggantungkan lonceng, makruh sudah ini dalam rumah tangga kita. Jangan dibawa-bawa lonceng ke agama lain. Kemudian, jika kita menemukan kaum muslimin menggunakan lonceng, jika memang dia karena hajat, ya hanya kita hukumi makruh saja. Kenapa? Ya kambingnya itu, sapinya itu, biar kalau pergi kemana tuh ketahuan, lundung, kan gitu. Nah ini ada hajat. Tapi kalau menggunakan lonceng dalam rangka ngikuti agama lain, jadi beda kisahnya. Nggak diperkenankan, haram. Ingat, kita tidak mencaci agama lain. Ini harus beri waspada. Sebab sebagian pemuda-pemuda yang mulai semangat juang ini kadang-kadang menanggap perkataan ustadz ini berbeda sesuai dengan hawa nafsu kadang-kadang. Jadi kalau ada orang Nasrani menggunakan lonceng untuk mengundang jamaahnya melakukan sholat atau kaumnya melakukan ibadah dalam bahasa mereka, ya silahkan. Tapi kita ini bicara ini dalam rumah tangga kaum muslimin. Maka kita jangan ngikut-ngikut mereka, tapi juga tidak perlu mencaci mereka. Sudahlah, selesai. Itu kan pendidikan dari baginda Nabi Muhammad SAW.